Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'dih. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa jundih. Wa ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua dan seluruh pengurus yayasan maupun takmir Masjid Namirah beserta seluruh keluarga, para jamaah, Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Selama saya mengisi pengajian di Masjid Namirah ini, khususnya materi tentang tafsir, saya sudah menyampaikan tafsir surat pilihan di awal-awal dulu, surat dan ayat pilihan. Kemudian menyampaikan tafsir surat Yusuf dari awal sampai akhir. Lalu yang kemarin surat Al-Fatih dari awal sampai akhir. Dan kita mulai pengajian tafsir ini dari tahun berapa ya? Sejak masjid di depan 2014 ya, 2014. Sejak di masjid yang depan, masjid ini belum ada ya. Dan alhamdulillah sampai hari ini panjenengan semua masih istiqomah. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan atas usulan dari banyak ulama yang ada di belakang saya ini, insyaallah kita akan membahas tentang tafsir surat Ali Imran, di mana di dalam surat Ali Imran ini banyak tema-tema yang ada di dalamnya. Di antaranya adalah tema tentang keluarga, tentang perang fisabilillah, tema tentang akhlakul karimah, dan paling akhir tema tentang kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kesehatan, memberikan kita panjang umur, sehingga bisa meluangkan waktu untuk belajar bersama-sama tafsir surat Ali Imran. Amin ya rabbal alamin. Baik, para jamaah sekalian, surat Ali Imran itu kalau di dalam mushaf yang sama-sama kita ketahui, urutannya ketiga: Al-Fatihah, Al-Baqarah, dan Ali Imran. Tetapi kalau dilihat dari sejarah dan waktu turunnya, maka kita tahu bahwa surat Ali Imran itu adalah surat yang turun setelah surat Al-Anfal. Antara sejarah turunnya ayat atau surat dengan penulisannya di dalam mushaf itu tidak sama. Karena
turunnya ayat, turunnya surat itu berdasarkan peristiwa. Sementara penulisan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas itu berdasarkan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu yang ada di Lauh Mahfuz. Memang yang ada di Lauh Mahfuz ya seperti mushaf yang ada di tangan kita sekarang itu. Hanya turunnya, urutannya setelah ini, setelah ini, itu berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Karena itu, setiap kali surat turun, ayat turun, disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, entah 10 ayat, 20 ayat, di akhir Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad, ini nama suratnya adalah ini. Urutan penulisannya setelah surat ini, sebelum surat ini. Begitu juga kalau ayat. Sehingga oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu ayat itu diterima, kemudian disampaikan kepada para sekretarisnya, Nabi juga pesan, menurut Jibril, ini ayat disuruh meletakkan di surat ini, setelah ayat ini, sebelum ayat ini, begitu seterusnya. Sehingga catatan para sahabat, para sekretaris itu sesuai dengan arahan Nabi yang ketika lengkap sama dengan mushaf yang ada di tangan kita sekarang. Itulah yang didaruskan oleh Nabi setiap Ramadan, diawasi langsung oleh malaikat Jibril. Setiap Ramadan Nabi tadarus, khatam 1 kali setiap Ramadan. Ramadan terakhir sebelum beliau wafat, khatamnya 2 kali. Urutan tadarusnya seperti apa? Ya seperti yang ada di tangan kita sekarang. Itu yang pertama. Ada yang keliru menyebut surat Al-Imran. Nah, keliru itu. Bukan Al-Imran, tapi Alu atau Ali Imran. Maknanya beda. Imran itu nama orang, jadi tidak boleh ada alnya dalam qaid bahasa Arab. Ali itu artinya keluarga. Nah, ketika Ali Imran berarti nama surat ini adalah keluarganya Imran. Tapi bukan Imran sekarang atau Imran kemarin, ini Imran bapaknya Maryam binti Imran. Turun setelah peristiwa perang Uhud. Nah, ini nanti ada ayat-ayat yang berbicara tentang peristiwa perang Uhud. Ayatnya berjumlah 200, tidak lebih tidak kurang. Kemudian surat ini dinamakan surat Ali Imran sebab di dalamnya terdapat kisah tentang keluarga Imran, istrinya Imran, Maryam, Nabi Isa, dan peristiwa-peristiwa yang terkait dengan mereka. Itu paling banyak di dalam ayat-ayat awal itu diterangkan masalah ini. Termasuk juga ada kisah tentang Nabi Zakaria. Nabi Zakaria lama berumah tangga, belum dikaruniai oleh Allah keturunan, akhirnya kemudian punya keturunan. Begitu juga istrinya Imran, lama berumah tangga belum dikasih oleh Allah keturunan, akhirnya dikasih keturunan. Ada juga tentang Maryam, tidak pernah disentuh laki-laki tapi melahirkan. Begitu seterusnya. Itu dikupas, dijelaskan panjang lebar di dalam surat Ali Imran. Mudah-mudahan kita punya umur panjang untuk sampai ke ayat itu, insyaallah. Para jamaah sekalian,
Para ulama ketika akan menafsirkan satu surat itu selalu menyebutkan di muqaddimahnya itu fadilahnya, keutamaannya. Tentu fadilah ini tidak ngarang sendiri, bukan temuan atau tulisan para ulama, tetapi fadilah ayat tertentu atau surat tertentu itu berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hampir semua surat, tidak semuanya selalu ada fadilahnya, keutamaannya. Nek maca iki iku ganjarane piro? Nek maca iki janjine Allah piye? Nek maca iki iku apike sebelah ndi? Itu namanya fadilah, keutamaan. Misalnya keutamaannya surat Al-Fatihah itu apa? Misalnya, maka surat Al-Fatihah berdasarkan riwayat hadis yang sahih itu adalah surat yang dipakai untuk ruqyah syar'iyah, dipakai untuk berobat, dipakai untuk ikhtiar kesembuhan apabila ada yang sakit, dipakai untuk ruqyah. Itu fadilahnya diantaranya. Fadilahnya ayat kursi misalnya apa? Disampaikan oleh Nabi bahwa barang siapa yang setiap menjelang tidur membaca ayat kursi, maka Allah jaga sampai pagi. Itu fadilahnya. Dibaca loh ya, bukan ditulis nok kertas cilik diuntel-untel terus di jalan dhuwure lawang, bukan. Nah, sekarang kita bicara tentang fadilahnya surat Ali Imran. Kita lihat An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Iqra'ul Qur'an. Quran niku wacon gitu. Jadi baca Quran itu perintah. Perintah itu harus dilaksanakan. Iqra'ul Qur'an. Bahasa kitanya kon niku ngaji yo gitu. Maca Quran. Karena Nabi menyuruh kita Iqra'ul Qur'an. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sebab Al-Qur'an yang kita baca itu akan datang nanti pada hari kiamat syafi'an, datang kepada kita untuk apa? Untuk memberi syafaat, untuk menjadi syafaat li ashabihi, kepada sahabat-sahabat Al-Qur'an. Siapa sahabat Al-Qur'an? Yang melaksanakan perintah Nabi itu, yang iqra'u tadi, yang rajin baca Quran, itulah yang dianggap sebagai sahabat Al-Qur'an. Sing gak tahu ngaji itu bukan sahabatnya Quran. Nah, jadi bacalah Quran, karena sesungguhnya Quran yang kamu baca itu akan datang pada hari kiamat. Tidak usah dipanggil, tidak usah diminta. Quran itu datang sendiri ke kita, memberi syafaat. Artinya memberikan pertolongan. Mungkin ada kewajiban yang pernah kita tinggalkan, mungkin ada sunnah-sunnah yang tidak kita laksanakan. Mungkin ada orang yang amalnya tidak cukup untuk bisa melintas di Siratal Mustaqim, tapi Quran datang. Kon biyen rajin maca Quran, tak tulung saiki. Siapa yang tidak butuh pertolongan di hari kiamat? Butuh. Dan salah satu yang akan menolong kita di hari kiamat, Quran. Makanya kata Nabi, Iqra'u, waconiu. Buat apa
beli mushaf bagus-bagus terus didelerak niku kanggo apa? Atau beli Al-Qur'an belum dibuka sampai bertahun-tahun, plastiknya lho durung dibuka. Si anyar terus. Lebih baik mushaf itu ludes gara-gara sering dibaca daripada selalu rapi karena tidak pernah dibaca. Nah ini Iqra'ul Qur'an. Lalu Nabi mengatakan Iqra'u az-Zahrawaini. Bacalah 2 surat yang disebut oleh Nabi Az-Zahrawain. 2 surat yang akan menjadi lampu penerang nanti di hari kiamat. Apa itu? Al-Baqarah wa surata Ali Imran. Nah, disebut oleh Nabi. 1 Al-Baqarah, 2 Ali Imran. Tapi yang namanya ngaji itu ya bukan kok Al-Baqarah Ali Imran khatam, balik mana Al-Baqarah, Ali Imran khatam, tidak begitu. Ya dari Al-Fatihah sampai An-Nas khatam, balik lagi. Sing gak sempat, ya baru kemudian jangan lupakan Al-Baqarah, Ali Imran. Kenapa? Fa innahuma, karena 2 surat ini, ya, Al-Baqarah dan Ali Imran, ta'tiyani yaumal qiyamah. Nanti 2 surat itu akan datang menghampiri orang-orang yang membacanya nanti pada hari kiamat, ka'annahuma ghamamatan, seakan-akan 2 surat itu 2 mendung. Au ka'annahuma ghayayatan, atau 2 surat itu menjadi payung. 2 payung. Au ka'annahuma firqani min taurin, atau keduanya itu menjelma menjadi kumpulan burung sawaf yang berbaris rapi, tuhajani an ashabihima, menaungi, memayungi orang-orang yang disebut sahabat Al-Baqarah, Ali Imran. Itu fadilahnya. Jadi bukan hanya Al-Kahfi yang rutin dibaca setiap malam Jumat. Bukan hanya surat Yasin. Semuanya baik. Al-Kahfi, Yasin, Al-Mulk, semuanya. Tapi jangan lupakan Al-Baqarah, Ali Imran. Lah gak turu-turu sewengi maca Al-Baqarah karo Ali Imran ini. Kan memang panjang ini. Al-Baqarah 2 juz setengah, Ali Imran 1 juz lebih sedikit. Ya 4 juz lah. Ya. Kalau Al-Kahfi sunnahnya malam Jumat, kalau Ali Imran dan Al-Baqarah tidak ada batasan waktunya, kapan saja. Nah ini, Nabi menyuruh kita baca Al-Quran, Iqra'ul Quran, lebih-lebih Al-Baqarah dan Ali Imran. Ali Imran 200 ayat, Al-Baqarah 286. Kurang lebih 4 juz, kurang dikit lah, sekitar 4 juz itu. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk membaca 4 juz ini? Pinten? 3 jam. 2 jam. 2 jam setengah lah, yes. Dua jam setengah. Lumayan ya. Durung delok bal-balane 1 jam setengah. Ki engko ana bal-balan soalé, dadi ngajine gak suwe-suwe lah ya. Ini diantara fadilah surat Ali Imran. Ada lagi. An Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ismullahil A'zam. Dalam idiom ilmu tauhid itu ada istilah Ismullah Al-A'zam, nama Allah yang Maha Agung. Itu istilah dalam ilmu tauhid. Apa itu? Jadi ada doa-doa yang di dalamnya ada nama-nama Allah yang tergolong a'zam, yang apabila seorang mukmin berdoa kepada Allah dengan menyebut nama ini dikabulkan doanya. Syarat dan ketentuan berlaku. Ismullahil A'zam, nama Allah yang agung, alladzi idza du'iya bihi, yang apabila orang berdoa dengan menyebut nama Allah itu ajaba, Allah jawab doanya. Di mana itu? Ismullah Al-A'zam fi suwarin salas, adanya di 3 surat. Al-Baqarah, wa Ali Imran, wa Thaha. Di situ adanya. Jamaah rahimakumullah, kita berdoa kepada Allah itu ada waktu mustajab, ada tempat mustajab, ada kalimat mustajab, dan ada situasinya yang mustajab. Artinya ketika kita berdoa dan ada di 4 macam mustajab itu, insya Allah doa dikabulkan. Tapi ada footnote-nya, syarat dan ketentuan berlaku. Berdoa, ada waktu di mana doa-doa kita mustajabah. Misalnya, doa di sepertiga malam terakhir. Itu waktu mustajabah. Karena pada sepertiga malam terakhir itu Allah turun mendekat ke langit paling rendah dengan bumi. Dan Allah mengatakan, apakah ada hambaku yang minta, aku beri. Apakah ada hambaku yang minta ampun, aku ampuni. Adakah hambaku yang minta rizki, aku kasih rizki. Adakah hambaku yang minta tolong, minta perlindungan, minta dijaga, aku beri. Malam atau sepertiga malam terakhir di antara waktu mustajabah. Ada waktu sesaat setelah matahari terbit dan sesaat sebelum matahari tenggelam, itu ada zikirnya, zikir yang dibaca waktu pagi, azkarus sobah, dan ada zikir yang dibaca waktu sore, azkarul masa. Kenapa ada 2 waktu itu? Karena ada saat-saat mustajabah. Makanya ada doa asbahna wa asbahal mulku lillah, sorenya amsayna wa amsal mulku lillah, karena ada itu waktu-waktu mustajabah. Tiba mari subuh turu maneh, hilang waktu mustajabahnya. Ape maghrib mancing, hilang mustajabahnya. Melaku-melaku nang alun-alun, hilang sudah waktu mustajabahnya. Banyak. Dalam setahun ada waktu mustajabah sebulan Ramadan. Dalam 1 bulan Ramadan ada waktu mustajabah 10 malam terakhir. Dalam 10 malam terakhir ada 1 malam mustajabah, malam Lailatul Qadar. Jangan dibiarkan lewat begitu saja. Ada waktu yang tidak sampai 1 menit barangkali mustajab. Di dalam hadis disebutkan, ketika khatib Jumat duduk di antara 2 khutbah. Berapa menit itu? Setengah menit paling. Itu waktu mustajabah. Kita gunakan untuk berdoa. Jangan digunakan untuk mulet.
kretek. Ada kretek ngiwo, kretek nengen. Mari ngono turu maneh. Eman. Satu, ada doa itu waktu-waktu mustajabah. Ada tempat-tempat mustajabah. Kalau kita berada di Masjid Nabawi, ada tempat mustajabah namanya Raudhah. Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jinan. Tempat antara rumahku dan mimbarku itu taman surga. Nabi yang bilang tempat mustajabah. Dan di seluruh permukaan atau ruangan Masjid Nabawi, yang sholat di situ pahalanya 1000 kali sholat di tempat lain kecuali Masjidil Haram. Kalau sholat di Masjidil Haram 100.000 kali. Itu kan tempat yang dimuliakan oleh Allah. Ketika kita berada di Masjidil Haram, ada multazam. Cuma berapa itu? Antara sudut Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah itu cuma 1,5 meter. Tempat multazam. Dulu Nabi berdoa di situ sambil menempelkan dadanya, sambil menggantungkan tangannya, bergelantungan, sahabat begitu. Sampai sekarang juga tempat itu direbut orang. Bukan Hajar Aswadnya, multazamnya. Kalau Hajar Aswadnya kan tidak ada fadilahnya, tidak ada apa-apanya. Sampai Umar mengatakan, wallahi saya tahu kamu itu batu, sama dengan batu yang lain. Kalau seandainya saya tidak pernah melihat Nabi mencium kamu, saya juga tidak akan mencium kamu. Kok gawe? Justru tempat yang mustajabahnya itu di sebelahnya Hajar Aswad itu. Namanya multazam. Ada Hijr Ismail, ada Makom Ibrahim, dan seluruh permukaan Masjidil Haram mustajabah. Dan di setiap masjid di permukaan bumi ini, Baitullahi fil ardi, rumah Allah di muka bumi, ya masjid ini. Kita perbanyak doa. Itu tempat mustajabah. Ada waktunya, ada tempatnya, ada situasinya. Kapan itu doa kita mustajab? Misalnya ketika sujud. Nabi mengatakan, hamba paling dekat keadaannya dengan Allah adalah saat dia sujud. Maka perbanyaklah doa saat sujud. Tentu sujud sholat sunnah. Kalau sujud sholat fardu kan ketinggalan imam nanti. Perbanyak. Waktu hujan lebat, waktu mustajabah atau situasi di mana doa-doa diijabahi. Waktu sedang berkecamuknya perang fisabilillah, itu juga situasi di mana doa-doa dikabulkan oleh Allah. Ketika ada orang terzolimi, nah itu kan doanya mustajab. Laisa bainahu wa bainallahi hijab. Orang yang terzalimi dengan Allah itu tidak ada tabirnya. Minta langsung dikasih. Cuma ya terzalimi sing model piye kan gitu. Ya Allah, saya terzalimi. Dan yang keempat, ada redaksi-redaksi doa. Ada kalimat-kalimat doa yang dimaksud dengan Ismullah Al-A'zam, yang kalau kita baca menyebut kalimat itu, nama Allah itu, kata Nabi, ajab. Di mana itu? Satu. Nah ini Nabi tadi mengatakan ada di 3 surat. Al-Baqarah, Ali Imran, Toha. Oleh para mufassir dicari. Nah, ketemulah yang di surat Al-Baqarah itu, surat Al-Baqarah ayat 255, yaitu ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua ada di
Ayat pertama, ayat atau kedua di awalnya surat ini, surat Ali Imran. Alif Lam Mim, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nama Al-Hayyul Qayyum itu termasuk Ismullah Al-A'zam. Dan di surat Toha, wa anatil wujulil hayyul qayyum wa qad khaba man hamala dzulma. Ada Hayyul Qayyum. Atau dengan bahasa kita, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram. Itu Ismullah Al-A'zam. Allah dipanggil dengan ya Hayyu ya Qayyum. Allah senang, Allah bahagia karena hambanya memuji, maka apa yang diminta akan diijabahi. Tapi tadi doa itu diijabahi jika syarat dan ketentuannya berlaku. Apa? Membersihkan perut dari makanan, minuman yang tidak halal. Kalau ada di antara yang masuk ke dalam perut seorang hamba itu yang tidak halal, maka itu cukup menjadi penghalang dikabulkannya doa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada kita, dulu ada orang yang yutilus safar, bepergian fisabilillah jauh, ash'ath, ya, pakaiannya lusuh, aghbar, rambutnya berdebu, yarfa'u yadahu ya Rabb ya Rabb. Dia berdoa, ya Allah saya butuh ini, ya Allah saya minta itu, ya Allah beri saya ini, ya Allah karuniakan saya itu. Padahal sesungguhnya kondisinya dia itu menjadikan doanya mustajab. Musafir itu kan doanya mustajab. Tapi kata Nabi, meskipun dia angkat tangan tinggi-tinggi, meskipun dia minta ini minta itu, kata Nabi, anna yustajabu dzalik, mana mungkin doanya dikabulkan. Kenapa? Wa makaluhu haram, sing dipangan haram. Wa masyrabuhu haram, sing diombe haram. Wa malbasuhu haram, ini pakaian yang menempel di badannya haram. Termasuk yang dipakai untuk membelikan anaknya seragam ngaji, itu juga dibeli dengan uang haram. Anna yustajabu dzalik, mana mungkin doanya dikabulkan. Nah ini syarat dan ketentuan agar doa-doa kita dikabulkan itu. Ada hadis yang ketiga tentang Ali Imran juga. Sebentar lagi ya. An Wathilah ibn al-Asqa radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala u'titu, aku diberi makanat Taurati, sebagai diberi sesuatu yang seimbang dengan kitab Taurat, as-sab'ah, yang setara dengan Taurat itu 7 surat dalam Al-Quran. Wa u'titu makanaz zabur, dan aku juga dikasih oleh Allah yang setara dengan kitab Zabur Nabi Daud, al-mi'in, surat yang jumlah ayatnya itu kurang sedikit atau lebih sedikit 100. Wa u'titu makanal Injil, ya, dan aku diberi oleh Allah yang setara dengan kitab Injil itu al-mathani. Para ulama menjelaskan al-mathani ini
Al-Fatihah ya. Maka surat Al-Fatihah itu disebut juga selain Ummul Quran, itu disebut As-Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Wa fudziltu bil mufassal, dan aku diberi oleh Allah kitab yang tidak ada di kitab-kitab sebelumnya. Apa itu? Al-Mufassal. Mufassal itu surat-surat pendek-pendek yang jarak antara ayat dengan ayat itu singkat-singkat. Juz Amma, juz 28, 29, sebagiannya itu ayatnya pendek-pendek. Itu namanya mufassal. Ini para mahasiswa harus mencatat ini. Wa fi riwayati ghairi as-sab'at tiwal. Ada 7 surat yang oleh Nabi disebut tiwal. Tiwal itu 7 surat yang ayatnya banyak, panjang-panjang. Nah 7 itu apa? Nah, digolei sama para ulama tafsir. Ketemu Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, 6. Wal Anfal wat Taubah. Nah, yang ketujuh ini kok antara Anfal dan Taubah. Sebagian ulama surat Al-Anfal dan At-Taubah itu dianggap satu surat. Makanya di awal At-Taubah tidak ada basmalahnya, karena itu masih satu tema, satu surat. Kata sebagian ulama begitu. Ini para jamaah sekalian, keutamaan-keutamaan surat Ali Imran. Nah, ketika kita tahu itu surat Ali Imran ada fadilahnya, maka kita kepingin tahu apa sih yang diterangkan di dalam surat Ali Imran itu. Ada apa di dalam surat Ali Imran? Sampai Nabi SAW menyuruh kita membaca, jangan lupakan 2 surat tadi, Al-Baqarah dan Ali Imran. Dan 2 surat ini sekali lagi akan menjadi syafaat buat kita di hari kiamat. Al-Baqarah, Ali Imran. 2,5 jam tadi itu. Saya kira itu sebagai muqaddimah ya. Muqaddimahnya, namanya muqaddimah ya, mestinya tidak lama-lama ya. Kecuali ada kitab punyanya Ibnu Khaldun, itu 800 halaman. Judulnya Al-Muqaddimah. Jadi muqaddimah paling panjang ya muqaddimahnya Ibnu Khaldun itu. Nah, 800 halaman. Kalau saya ya 40 menit, 45 menit sudah cukup lah itu. Baik, itu para jamaah sekalian sebagai muqaddimah. Ini selanjutnya tetap Jumat kedua ya. Jumat kedua karena ini kebetulan insidental, jadi Jumat ketiga. Selanjutnya balik ke Jumat kedua lagi insyaallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.